Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi ya mengenai eh, sedikit pengetahuan ya mengenai legundi ya. Sebelum kita memulai eh, membonsai tanaman legundi ini, jadi kita sebelumnya harus tahu ya karakteristik dari sifatnya ya. Legundi ya, yang mungkin semua sudah tahu ya, penanamannya, pembibitannya ya, stek besar, stek pucuk ataupun stek batang seperti ini itu bisa dilakukan, dan dia mudah sekali hidup, bertunas apalagi di musim penghujan, dan dia memiliki kambium yang cepat menutup ya seperti ini ya. Nah, dia ini kambiumnya cepat menutup, walaupun kita potong nanti itu cepat ya, untuk perbaikan dari batang itu sendiri cepat. Oke. Dan juga ya, kita di sini ya, yang saya bongkar di sini ya, sebelum kita memulai legundi ya, alangkah baiknya kita belajar dulu kelemahannya ya. Kalau kelebihan sudah pasti ya, banyak yang sudah tahu ya, apalagi video-video di YouTube itu sudah banyak kelebihan-kelebihan dari legundi ini ya. Apalagi legundi ini adalah tanaman obat juga, termasuk langka ya. Nah, oke. Sekarang pembahasan kita mengenai akar ya, mulai dari bawah dulu akar. Untuk akar legundi ini ya seperti ini ya, dia ini akarnya ya, nggak seperti kita tahu ya, dia ini lambat sekali mengeluarkan akar ya. Akarnya ini sangat lambat sekali. Kenapa bisa saya katakan lambat ya, soalnya dia itu pengennya ya, dari sebuah tanaman dari legundi itu seperti ini ya. Nah, dia tidak mau menyebar ya, dia itu seringkali memfokuskan pada satu ya, pada satu akar. Habis itu akar yang satu itu dia sebar ya, dia keluarkan akar serabut-serabut seperti itu ya. Jadi penanggulangannya sama seperti beringin ya, jadi kita potong yang sudah besar, nanti dia akan tumbuh lagi seperti itu. Jadi ini setiap 3 bulan harus kita bongkar dan kita potong yang akar yang kita anggap sudah mulai membesar ya. Jadi penanggulangannya cukup seperti itu saja, lalu kita rapikan, kita arahkan lagi ya. Nah, seperti ini ya, kita potong yang kita anggap besar seperti itu. Jadi dia nanti tumbuhnya ya, akarnya merata seperti itu. Itu karakter dari akar dari sebuah dari tanaman legundi. Terus batang ya, nah, ini kesulitan dari legundi ini ya, entah itu batang besar, batang kecil seperti ini ya, bahkan sampai ke tunas. Ini seringkali didiami. Saya juga kurang tahu ya, ini jenis hamanya seperti apa. Saya bilang ini jenis hama kutu putih ya, bukan juga, tapi menyerupai. Misal kita jarak dekat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kan ada kayak bentol-bentol ya. Nah, kalau kita kritis ya, kritis. Nah, ini adalah bentuk hamanya ya. Kelihatan ya. Nah, ini hamanya seperti ini. Dan ini hamanya berkamuflase ya di batangnya. Misal kita ambil lagi ya di sini lah. Di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, hamanya ini kita lihat ini. Dan ini ya selalu ada di batangnya ya. Makanya kita harus sering-sering menyikat ya, memberikan inseksida ya. Memberikan inseksida, habis itu diusahakan ya penanaman ataupun penyuburannya ya.
kecuali pembibitan ya. Pembibitan sudah pasti kan di tempat yang agak teduh. Nah, setelah dia berakar lalu kita pindah ya, untuk penyuburan diharapkan di bawah sinar matahari langsung, dan juga ditempatkan pada tempat yang terbuka, dia terkena matahari 24 jam. Maka ini bukan hamanya ini tidak mau datang, tetap juga datang, tapi setidaknya itu mengurangi ya. Dan ini setiap diharapkan setiap 1 bulan dia sekali harus kita bersihkan ya, harus kita sikat. Dan ini sangat sulit sekali untuk menyikatnya ya, karena dia begitu lengket ya. Saya sering juga menyikatnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kenapa ya bentuk dari batang legundi ini kelihatan tua ya, seperti ini kan, banyak sekali kayak bekas-bekas luka di badannya, dikarenakan ini ya dari hamanya ini. Misalnya seperti ini ya, ini kalau kita lihat ya, ada batang ya, ada batang atau ranting ya yang tidak memiliki daun. Nah, kita lihat ya, ini kelemahan dari sebuah legundi. Walaupun legundi itu kelihatannya tua ya, di yang seperti ini karena adanya seperti ini cabang-cabang yang mati, ini dikarenakan hamanya ini ya. Nah, misal seperti ini kan ada hamanya ya. Nah, dia itu sangat lengket ya. Nah, kayak gini kan. Nah ini, dan dia kalau sudah tumbuh ya di ketiak daunnya, batangnya. Nah ini pasti akan mematikan pucuk daunnya. Jadi nutrisinya itu dia makan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada juga. Nah ini penanganannya gimana sih untuk yaitu tadi yang saya bilang, cukup di kita semprot ya menggunakan inseksida. Habis itu kita letakkan di tempat yang terbuka ya, agak lebih jauh dari tanaman yang lain. Habis itu di bawah sinar matahari langsung, sudah pasti dia akan subur. Dan juga hama tersebut kurang gitu. Nah, bukan berarti tidak ada ya, tapi kurang. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah kelemahan dari legundi. Legundi ini kelemahannya cuma itu saja ya. Kalaunya dari segi hama, dia itu hamanya ini sangat sulit sekali untuk ditanggulangi. Ini sudah berapa kali saya coba ya. Sudah selama 1 tahun ini saya mempelajari dari legundi, dan ternyata seperti itulah sifat dari legundi ya. Dan ini ya sudah sekitar 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih sejak saya mendongkel kemarin itu. Dan ini juga termasuk langka ya. Kalau untuk di daerah tanah bumbu ya, daerah batu licin, ini sangat sulit sekali dicari ya tanaman ini. Nah, jadi seperti itu untuk legundi. Penanganannya apanya, misalnya ini ya, walaupun ini sudah kita bersihkan, kita sikat ya, jadi untuk sulitnya. Nah, ini biasanya menempel terus di batangnya sini ya, dan sering itu mengalami daunnya akan rontok. Nah, tuh. Dan untuk penanaman ya, diusahakan ya kalau menggunakan media ya, walaupun dia menyukai tanah yang berair ataupun tanah yang becek, tapi kalau kita tanam di polybag atau di pot ya, diusahakan ya, tanahnya itu poros ya, tidak tergenang ya. Ibaratnya kalau kita siram langsung dia jatuh airnya. Oke. Kita lihat ya. Sebenarnya kalau untuk daun ya, nah daunnya ini lagi ya, kita ke atas untuk daun lagi. Kalau daun ini gimana ya, kalau saya lihat ya, daunnya ini sangat bisa mengecil sekali ya. Nah, kalau kita lihat hal yang paling kecil seperti itu ya, ini sangat mengecil sekali, mudah mengecil. Tetapi dari kelemahan daun, kalau sudah dihinggapi itu kalau ada binatang yang terbang lalu nempel, biasanya dia seperti ini ya. Nah,
Ini kemarin di padahal ini cuma lalat saja yang nempel lalat kan biasa kalaunya malam ya. Lalat itu kan memang sih kalaunya di pengetahuan ya, bahwa lalat itu tidak bisa tidur tetapi dia bisa istirahat ya. Jadi di malam hari dia nempel di daun legundi ini, dia sangat menyukai daun legundi, lengket dia nempel itu. Nah bermalam, keesokan harinya dia akan langsung seperti ini daunnya. Bahkan kalaunya kesenggol saja ini ya, kesenggol, kalaunya daun ini terlipat ya, ini dia langsung agak mengering ya, dia akan keringkan daunnya lalu jatuh ya. Jadi seperti itu untuk legundi. Kalaunya sekilas secara dari jauh ataupun dekat ya, sekilas kita rasa legundi ini sangat-sangat bagus sekali ya, segala bentuk memang saya akui dia memiliki karakteristik ya jempolan ya, tetapi itu tadi ya sebanding dengan perawatannya. Jadi kalau untuk pemula ya diharapkan kalau yang memiliki bahan ini harus lebih rajin lagi ya daripada memiliki sancang ya. Jadi harus memperhatikan detail-detail dari tanaman tersebut ya. Walaupun tanaman ini ya tidak mudah mati, tetapi pengolahannya itu yang memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Nah seperti itu. Nah ini kan, nah dia hamanya ini pasti nempel di cepit-cepitan. Nah cepitan-cepitan kayak ini. Nah ini kekurangannya legundi ini, sangat sulit sekali. Nah hamanya ini dia menyerupai. Ini kalau kita sikat sebenarnya ada yang hilang tetapi tidak sepenuhnya, soalnya dia menempel sangat kuat. Saya juga kurang tahu ya ini hamanya jenis kutu putih atau kutu apa ya. Cuma kalau lengket itu sulit dibersihkan ya. Kalau sikat saja tidak mampu ya, kecuali kita gesek-gesek pakai benda atau kuku kita ya. Oke, jadi itu dulu ya perkenalan kita mengenai legundi. Jadi sedikit kita share saja seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, kalau ada saran, kritik ataupun komentar silahkan tulis komentar, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.